Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Diego. Pada hari ini saya dan kelompok akan mempresentasikan mengenai epidemiologi HIV dan TB kaitannya dengan gizi. Nah, berikut adalah konten yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, konten pertama kita akan membahas mengenai epidemiologi. Nah, epidemiologi HIV. HIV itu seperti kita tahu adalah Human Immunodeficiency Virus. Secara epidemiologi tersebar luas di seluruh dunia, dengan konsentrasi tertinggi ditemukan di daerah sub-Sahara Afrika. Nah, secara global lebih dari 35 juta orang di seluruh dunia diketahui meninggal dunia akibat HIV. Tahun 2015, 1,1 juta orang meninggal akibat berbagai kasus terkait infeksi HIV. Ada sekitar 36,7 juta orang hidup dengan HIV, dengan 2,1 juta orang yang baru terdeteksi mengidap infeksi HIV di tahun 2015. Secara global, area sub-Sahara Afrika merupakan area dengan tingkat kasus infeksi HIV tertinggi, yakni sebanyak 25,6 juta ODA pada tahun 2015. Area ini juga memegang 2/3 populasi global dari infeksi HIV baru. Di Indonesia sendiri, HIV pertama kali ditemukan di Provinsi Bali pada tahun 1987. HIV telah menyebar hampir di seluruh Indonesia. Dalam jangka 5 tahun, yakni 2009 sampai 2014, infeksi HIV paling banyak terjadi pada kelompok usia 25 sampai 49 tahun. Dengan jumlah pria terinfeksi lebih banyak pada perempuan. Berdasarkan faktor risiko infeksi HIV, penyakit ini dominan ditemukan pada kaum heteroseksual, pengguna narkoba, suntik, kemudian diikuti dengan lelaki suka lelaki atau LSL. Berikutnya ada TBC. Epidemiologi tuberkulosis atau TB paru di Indonesia masih cukup tinggi. Dan TB merupakan salah satu dari 10 penyakit tertinggi penyebab kematian di seluruh dunia. Secara global, TB merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian di seluruh dunia. Sekitar 2 miliar orang atau 1/3 penduduk dunia diperkirakan terkena TB laten. Nah, di Indonesia sendiri sekarang 25 penderita per 10.000 penduduk. Prevalensinya 2,5 per mil. Berikutnya, kita akan membahas konten mengenai etiologi. Etiologi HIV. Jadi seperti yang kita tahu, HIV itu adalah sebuah virus yang bekerja menghancurkan sel-sel imun yang memegang peran penting dalam melawan berbagai penyakit dan penyebab infeksi. Nah, apa sih yang diserang itu? Yaitu adalah sel CD4, yang merupakan bagian dari limfosit sel T. Penegakan diagnosis ditentukan berdasarkan informasi yang didapat dari pemeriksaan riwayat keluhan, faktor risiko, pemeriksaan fisik secara umum, dan dipastikan dengan melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan antibodi melalui pemeriksaan darah. Bisa next. Etiologi HIV. Masih membahas dengan HIV, hingga saat ini belum terdapat penata laksanaan yang bersifat kuratif untuk penyakit HIV ini. Edukasi dan promosi kesehatan mengenai bahayanya HIV sepatutnya diberikan sejak dini, seiring dengan pemberian pendidikan seksual. Nah, pada umumnya, sejak masa sekolah, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dalam menghindari perilaku beresiko. Selanjutnya, faktor risiko dan besar masalah.
Yang pertama, TBC. Faktor risiko yang berperan dalam kejadian penyakit tuberkulosis adalah karakteristik individu dan lingkungan. Nah, karakteristik individu itu seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kebiasaan merokok, status gizi, seks, dan perilaku. Lalu untuk lingkungan seperti kepadatan hunian, pencahayaan, ventilasi, kondisi rumah, kelembaban udara, suhu, dan ketinggian wilayah. Ini ada besaran masalah TB. Saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional, sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan atau yang disebut SDGs. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Indonesia merupakan negara kedua tertinggi penderita tuberkulosis. Hal tersebut mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi, dan inovasi program. Menurut Global Tuberculosis Report tahun 2019 yang dirilis oleh WHO pada 17 Oktober 2019, dunia tidak berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan strategi NTB tahun 2020, yaitu mengurangi TB sebesar 20% dari jumlah kasus tahun 2015 sampai 2018. Namun antara 2015 dan 2018, penurunan kumulatif kasus TB hanya sebesar 6,3%. Begitu juga dengan penurunan jumlah total kematian akibat TB antara tahun 2015 dan 2018 secara global sebesar 11%, yang berarti kurang dari sepertiga target yang sebesar 35% pada tahun 2020. Kasus baru TB secara global sebesar 6,4 juta, setara dengan 64% dari insiden tuberkulosis, yaitu 10 juta. Tuberkulosis tetap menjadi 10 penyebab kematian tertinggi di dunia yang menyebabkan kematian sekitar 1,3 juta pasien. Lalu ini ada TBC dan gizi. Kekurangan gizi atau malnutrisi juga dapat menyebabkan penurunan imunitas tubuh yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Umumnya TB aktif menurunkan status nutrisi seperti dilaporkan dalam beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia, India, Inggris, dan Jepang. Status gizi yang buruk akan meningkatkan risiko penyakit tuberkulosis paru. Sebaliknya, TB paru berkontribusi menyebabkan status gizi buruk karena proses perjalanan penyakit yang mempengaruhi daya tahan tubuh. Malnutrisi yang sering terjadi pada pasien TB diperkirakan mempengaruhi daya tahan tubuh serta pengobatan penyakit TB. Beberapa penelitian melaporkan bahwa pasien TB aktif lebih cenderung memiliki tubuh yang sangat kurus dibanding dengan kontrol yang sehat. Penyakit paru ini dapat menyebabkan malnutrisi dan sebaliknya malnutrisi akan dapat memperparah penyakit tersebut. Pasien tuberkulosis paru dengan malnutrisi seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penyembuhan dan mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami infeksi sekunder. Yang kedua yaitu HIV. Faktor risiko HIV ini ada heteroseksual, penggunaan nafza suntik, bersamaan, perinatal, dan homoseksual. Diketahui bahwa dengan berganti-ganti pasangan maka akan mempermudah virus HIV masuk ke dalam tubuh. Virus HIV terutama dalam cairan kelamin dan darah akan mudah terkena HIV dengan laki-laki karena perempuan menampung air mani jika berhubungan seks. Lalu mereka sebagai lelaki seks laki-laki termasuk dalam kelompok risiko tinggi yang perlu diwaspadai. Mereka adalah kelompok yang sering sekali bergonta-ganti pasangan sehingga sangat memudahkan penularan HIV/AIDS. Selanjutnya, HIV dan malnutrisi. Nutrisi dan HIV sangat terkait dan saling melengkapi. HIV menyebabkan kerusakan kekebalan tubuh yang memicu terjadinya malnutrisi, sehingga menyebabkan defisiensi kekebalan tubuh lebih lanjut dan berkontribusi terhadap perkembangan infeksi HIV yang cepat menuju ke fase AIDS. Orang yang menderita gizi buruk setelah tertular HIV kemungkinan akan lebih cepat menjadi AIDS karena tubuhnya lemah untuk melawan infeksi. Sedangkan orang yang bergizi baik dapat mengatasi penyakitnya dengan lebih baik. Telah terbukti bahwa nutrisi yang baik meningkatkan ketahanan terhadap infeksi dan penyakit, meningkatkan energi sehingga dengan demikian membuat seseorang lebih kuat dan lebih produktif. Pada laporan perkembangan HIV/AIDS dan PIMS di Indonesia triwulan 4 tahun 2017, dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2017, jumlah orang yang terinfeksi HIV yang dilaporkan sebanyak 14.640 orang. Presentasi infeksi HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 24-29 tahun yaitu 69,2%, diikuti kelompok umur 20-24 tahun yaitu 16,7%, dan kelompok umur lebih dari sama dengan 50 tahun yaitu 7,6%.
Rasio HIV antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Persentase faktor risiko penularan HIV tertinggi pada bulan Oktober sampai Desember 2017 adalah hubungan seks beresiko pada heteroseksual yaitu 22%, homoseksual 21%, dan penggunaan alat suntik tidak steril pada penasun yaitu 2%. Selanjutnya yaitu alternatif intervensi. Yang pertama dari tuberkulosis. Nah, pencegahan penularan TBC itu dapat dilakukan dengan yang pertama menutup mulut bila batuk, kedua membuang dahak tidak di sembarang tempat, ketiga makan makanan yang bergizi, empat memisahkan alat makan dan minum bekas penderita, lima memperhatikan lingkungan rumah, cahaya dan ventilasi yang baik, dan enam untuk bayi diberikan imunisasi BCG. Nah, imunisasi BCG ini berfungsi untuk mencegah penularan tuberkulosis dan merupakan bakteri tuberkulosis bacillus yang telah dilemahkan. Nah, cara pemberiannya ini melalui suntikan. Sebelum disuntikan, vaksin BCG ini harus dilarutkan terlebih dahulu. Dosis 0,05 cc untuk bayi dan 0,1 cc untuk anak dan orang dewasa. Nah, imunisasi BCG ini dilakukan pada bayi usia 0 sampai 2 bulan, akan tetapi biasanya diberikan pada bayi umur 2 atau 3 bulan. Dapat diberikan pada anak dan orang dewasa jika sudah melalui tes tuberkulin dengan hasil negatif. Nah, menurut Nupareni pada tahun 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas BCG terhadap TB adalah perbedaan vaksin BCG, lingkungan, faktor genetik, status gizi, dan faktor lain seperti paparan sinar ultraviolet terhadap vaksin. Nah, keadaan kekurangan gizi akan mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang sehingga rentan terhadap penyakit infeksi, salah satunya TB paru. Status gizi yang buruk ini akan meningkatkan resiko penyakit TB paru. Sebaliknya, TB paru berkontribusi menyebabkan status gizi buruk karena proses perjalanan penyakit yang mempengaruhi daya tahan tubuh. Kemudian ada pengobatan TBC paru. Nah, pengobatannya ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu tahap intensif atau inisial. Nah, dengan memberikan 4-5 macam obat anti TB per hari dengan tujuan mendapatkan konversi sputum dengan cepat, menghilangkan keluhan dan mencegah efek penyakit lebih lanjut, dan mencegah timbulnya resistensi obat. Yang kedua itu tahap lanjutan, dengan hanya memberikan 2 macam obat per hari atau secara intermiten dengan tujuan menghilangkan bakteri yang tersisa dan mencegah kekambuhan. Selanjutnya ada perawatan bagi penderita tuberkulosis. Nah, perawatannya itu yang pertama, awasi penderita minum obat. Yang paling berperan di sini adalah orang terdekat, yaitu keluarga. Yang kedua, mengetahui adanya gejala efek samping obat dan merujuk bila diperlukan. Ketiga, mencukupi kebutuhan gizi seimbang penderita. 4. Istirahat teratur minimal 8 jam per hari. 5. Mengingatkan penderita untuk periksa ulang dahak pada bulan kedua, kelima, dan 6. Dan yang keenam, menciptakan lingkungan rumah dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik. Nah, selanjutnya ada HIV. Pencegahan HIV itu dikenal dengan ABCD. Yang A itu abstinence, artinya absen seks ataupun tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. B. Be faithful, artinya bersikap saling setia pada satu pasangan. C. Itu kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang keempat, drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. Dan yang kelima, equipment, artinya pakai alat-alat yang bersih, steril, dan sekali pakai tidak bergantian. Nah, individu dapat mengurangi risiko infeksi HIV dengan membatasi paparan faktor risiko. Pendekatan utama untuk pencegahan HIV sebagai berikut. Yang pertama itu penggunaan kondom pada pria dan wanita. Yang kedua, tes dan konseling untuk HIV dan IMS. Nah, pengujian untuk HIV dan IMS lainnya sangat disarankan untuk semua orang yang terpajan salah satu faktor risiko. Dengan cara ini, orang belajar tentang status infeksi mereka sendiri dan mengakses layanan pencegahan dan perawatan yang diperlukan tanpa penundaan. Yang ketiga, tes dan konseling. Ya, keterkaitan dengan perawatan TB adalah penyakit yang paling umum dan penyakit kematian di antara orang dengan HIV. Nah, deteksi dini TB dan keterkaitan yang cepat dengan pengobatan TB dan ARV dapat mencegah kematian pada ODA. Selanjutnya ada pengobatan HIV. Yang pertama itu pengobatan suportif. Nah, pengobatan suportif ini bertujuan untuk meningkatkan keadaan umum orang dengan HIV/AIDS.
Pengobatan ini terdiri dari pemberian gizi yang baik, obat simptomatik, vitamin, dan dukungan psikososial. Yang kedua, ada pengobatan infeksi oportunistik. Pengobatan infeksi oportunistik ini bertujuan untuk mengobati infeksi oportunistik dan dilakukan secara empiris. Yang ketiga, ada pengobatan antiretroviral yang dapat memperlambat perkembangan AIDS dengan menurunkan jumlah virus dalam tubuh yang terinfeksi. Nah, pemberian HIV ini bertujuan untuk menurunkan HIV RNA menjadi di bawah 5.000 copies per UI dan peningkatan CDC di atas 500 sel per UI. Nah, ini ada alur. Yang pertama dari good nutrition, konsumsi makanan dan mikronutrien yang cukup, berat badan dan jaringan lutut terpelihara, itu akan meningkatkan kemampuan untuk melawan HIV dan infeksi lainnya, dan juga mengurangi resiko seperti terkena diare, TB dan infeksi pernafasan, dan mencegah untuk menurunnya nafsu makan dan kehilangan berat badan. Nah, setiap orang yang telah terinfeksi HIV itu memiliki kebutuhan khusus terhadap nutrisi baik sebelum menjalani terapi ataupun sedang menjalani terapi ARV. Nah, pemenuhan nutrisi yang adekuat akan membantu meningkatkan kekuatan sistem kekebalan tubuh serta meningkatkan respon tubuhnya terhadap pengobatan serta menurunkan progresivitas virus dalam tubuhnya. Selanjutnya ada berbagai studi. Yang pertama ini ada studi tentang HIV terhadap status gizi. Metode penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Nah, kriteria inklusinya yaitu pasien HIV berumur lebih dari 18 tahun, komunikatif, mampu bekerja sama dengan baik, dan bersedia sebagai responden dengan menandatangani lembar informed consent. Kriteria eksklusinya yaitu pasien HIV yang dirawat inap. Teknik sampling yang digunakan yaitu konsekutif sampling dan mendapatkan sampel minimal 74 untuk melakukan penelitian. Variabel dependennya yaitu kualitas hidup ODA dan variabel independennya yaitu status gizi ODA. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan status gizi dengan kualitas hidup ODA yang dilihat dari nilai p-value sebesar 0,001. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi yang diukur dengan skor PGSGA dengan kualitas hidup. Bila dijabarkan lebih jauh mengenai per domainnya, maka dapat dilihat hubungan yang bermakna antara status gizi dengan domain masalah fisik, masalah emosional, nyeri, vitalitas, dan kesejahteraan mental. Untuk domain lain tidak didapatkan hubungan yang bermakna. Selanjutnya ada studi tentang TBC terhadap status gizi. Ini ada contoh jurnal dari Jurnal Kesehatan Scientica Meditory yang berjudul Hubungan Status Gizi dengan Kejadian TB Paru. Metode penelitian ini dengan jenis deskriptif desain studi cross-seksional. Teknik sampling yang digunakan yaitu accidental sampling dengan teknik pengumpulan data adalah pemeriksaan BTA dan IMT. Sampelnya diperoleh sebanyak 50 orang. Hasil dari penelitian ini, dari 20 responden yang terkena TB paru, terdapat 14 responden yang memiliki status gizi kurus dan 30 responden yang tidak TB memiliki status gizi yang kurus. Jadi dapat disimpulkan terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian TB paru di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Lubuk Alung, Sumatera Barat, dilihat dari nilai p-value 0,006 dan nilai OR sebesar 6,417. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.